Sebab itu biar kita semua, saudara-saudaraku dan rekan-rekan hamba Tuhan, kita bersama-sama mohon kemurahan Tuhan supaya firman Allah ini tidak hanya menjadi suatu pengetahuan dan pengertian biasa, sudah menjadi iman, tetapi iman yang hidup, yang digerakkan, yang dihidupkan oleh kasih Allah. Jadi saat ini saudara-saudaraku, setan itu akan menghalangi sistem penggembalaan. Artinya firman Allah ini disampaikan. Firman Allah disampaikan sebagai tempat yang paling aman. Menerima firman Allah bagaikan tempat yang paling aman. Saudara-saudaraku, Raja Daud dia katakan bagaikan rumput yang banyak di dalam. Mari kita baca Mazmur 23. Saya ingin mengulangi, dalam sidang Jumat ini saya sudah jelaskan pada hari Minggu, tapi saya ingin menjelaskan lagi. Tidak berarti bahwa hari Minggu itu sudah sangat cukup. Memang kalau kita ulangi akan timbul lagi pengertian-pengertian yang lebih dalam. Sebab itu jangan kita merasa bosan. Ayat yang kedua, ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, Iya, tak akan kekurangan aku. tidak akan kekurangan aku. Terus, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. iya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. iya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini bicara tentang firman penggembalaan, membuat kita merasa damai, membuat kita merasa sentosa. Sekalipun saudara-saudaraku padang penggembalaan itu, padang belantara, padang penggembalaan itu bukan sedikit binatang buas. Tetapi kalau kita berada di padang penggembalaan, firman penggembalaan itu membuat kita damai. Jadi di sini menerima firman. Firman di sini belum merupakan suatu makanan, tetapi firman di sini merupakan suatu sistem penggembalaan yang membuat kita damai, yang membuat kita damai hidup ini di tengah-tengah padang belantara. Itu artinya bumi ini yang penuh dengan binatang buas. Tetapi di padang penggembalaan berumput hijau, artinya dalam penggembalaan yang ada pembukaan firman. Di ladang penggembalaan yang ada pembukaan firman, itu tentang rumput hijau. Itu bicara tentang rumput hijau. Jadi di sini firman Allah ini belum disebutkan merupakan suatu makanan, tetapi suatu jaminan kehidupan yang damai. Kemudian dalam ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, terima kasih. Di hadapan lawanku. Di sini firman yang menjadi makanan. Hidangan di sini firman yang dapat disantap. Ini makanan. Firman ini kita tidak dengar sebagai suatu pidato atau seperti suatu pidato, urutan kata-kata yang menarik atau yang lucu-lucu dan sebagainya. Tetapi di sini adalah firman yang menjadi makanan kita, memenuhi kebutuhan kita, menjawab masalah kita, merupakan jawaban keraguan-raguan dalam suatu masalah. Biar firman menjadi jawaban. Itu sebabnya saya menyampaikan kepada sidang jemaat, di sini memang kita tidak mempunyai waktu khusus untuk untuk konsultasi. Memang saya tidak membuka waktu khusus, sekalipun bukan berarti bahwa saudara tidak boleh bertanya kepada gembala.
Boleh, tetapi memang kita tidak mempunyai waktu khusus untuk itu. Tetapi untuk jawaban suatu masalah yang paling tepat adalah saat saudara duduk dalam kebaktian mendengarkan firman. Sebab pada waktu itu firman datang dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang manusia biasa, tidak perlu mengetahui dahulu masalah saudara. Kalau konsultasi, saudara ceritakan masalah, saya menjawab, itu konsultasi. Tetapi dalam sistem penggembalaan, tanpa saudara menceritakan masalah saudara, firman Allah sudah menjawab. Itu namanya firman yang menjadi makanan. Dia menjawab masalah saudara. Dan itu paling kuat. Kalau saudara sudah cerita ke saya, kepada gembala, kepada seorang manusia. Manusia ini punya pikiran. Manusia ini punya perasaan. Di saat saudara mengutarakan masalah saudara, banyak kali pikiran turut campur. Banyak kali perasaan turut campur. Sehingga sekalipun saya tahu hamba-hamba Tuhan berusaha untuk menjawab secara rohani sekali. Tetapi yang namanya manusia, pikiran dan perasaan manusia sudah turut tercampur di dalamnya. Sementara kalau saudara duduk semacam ini, dan saya tidak tahu masalah saudara, apa yang sedang terjadi, apa yang saudara persoalkan di dalam hati, firman Allah datang menjawab, itu murni dari Tuhan. Itu murni dari Tuhan. Dan kalau saudara praktikan, saudara akan mengalami kekuatan. Sebab di sini dikatakan hidangan bagiku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan artinya menentang, untuk menghadapi segala persoalan, segala masalah. Ini firman penggembalaan. Dan hal inilah yang sedang dihadang oleh setan di hari-hari ini, agar jangan terjadi penggembalaan di dalam sidang jemaat. Rekan-rekan hamba Tuhan, apalagi saudara-saudara yang mendapat panggilan untuk menjadi gembala, perhatikan dengan baik-baik. Sama-sama kita saling memperingati satu dengan yang lain, agar jangan kita lupa tanggung jawab kita sebagai seorang gembala untuk menyampaikan firman penggembalaan. Sementara beberapa saudara-saudara kita dipakai untuk menginjil. Menginjil itu memanggil jiwa-jiwa. Memanggil jiwa-jiwa. Tetapi tidak hanya sampai memanggil jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa ini sudah dipanggil, sudah masuk, sudah diselamatkan, saudara-saudaraku, gembala ini perlu. Gembala ini perlu. Biasanya gembala ini adalah juga seorang guru. Guru itu mengajarkan firman supaya domba-domba yang digembalakan itu lebih dikuatkan. Lebih dikuatkan dengan firman pengajaran. Itu sebabnya di sini memang Raja Daud melihat dua keadaan ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini bicara tentang penggembalaan, tentang pengayoman, tentang damai sentosa. Ini tentang penggembalaan. Tetapi kalau ia mengatakan ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, ini bicara tentang pengajaran, firman pengajaran. Jadi biasanya pada umumnya seorang gembala sebenarnya juga adalah seorang guru. Dan memang dalam Efesus pasal 4 jabatan itu berdekatan, gembala dan guru. Kita baca Efesus 4. Efesus pasal yang keempat. Jadi dalam pembangunan tubuh Kristus disebutkan gembala dan guru, salah satu jabatan yang ada. Efesus pasal 4. Kita baca ayat yang ke-11.